Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, sehingga kita bisa hadir dalam kajian Rebuan yang diselenggarakan oleh Yayasan Zizkes BSMI. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua kita dan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan dalam mencontoh, menteladani hidup dan kehidupan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tim Yayasan Zizkes BSMI, pengurus dan yang lainnya. Yang kami hormati terkhusus pada malam hari ini Ustadz Faisal Kunhi MA yang akan menjadi pemateri kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin menambah keberkahan, sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini bagaimana surat yang dibaca di awal tadi itu tentang tafsir surat Al-Asr ya. Mudah-mudahan ya dalam waktu 1 jam ke depan bisa kita bahas yang akan dimulai oleh penyampaian materi oleh Ustadz Faisal Kunhi, dan bila waktunya nanti memungkinkan tanya jawab ataupun diskusi. Dan dengan sebelum diakhiri, mohon kesediaan juga Ustadz memungkinkan waktunya juga nanti untuk menutup dengan doa agenda kita pada malam hari ini. Dan kesempatan kami persilakan kepada Bapak Ibu sekiranya bisa menyimak dengan baik materi-materi yang akan disampaikan dalam kesempatan pada Ustadz Faisal, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa bi ni'matil iman wa bi ni'matil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati Dr. Basuki, Dr. Prita, dan para dokter lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, Pak Elpizon selaku pembawa acara, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan kebaikan sampai ajal menjemput kita. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir daripada surah Al-Asr. Ya, kenapa Al-Asr? Karena ini kita sudah masuk di penghujung tahun ya. Kita akan memasuki tahun yang baru. Ya.
Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa mengisi selama 2 kali ya. Pertama karena keluar kota, yang kedua karena batuk ya. Ini pun masih ada sedikit-sedikit ya. Baik. Kita akan bahas surah Al-Asr. Ya. Surah Al-Asr adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah. Surah ini menjelaskan tentang sebab-sebab kebahagiaan. Sebab-sebab kebahagiaan manusia dan kesuksesannya khususnya di akhirat ya, khususnya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Allah bersumpah dengan waktu di dalam surah ini. Dengan Al-Asr. Apa itu Al-Asr? Ya. Al-Asr di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, pengarang dari Safwatut Tafasir. Beliau mengatakan ya, Al-Asr adalah huwa zaman alladhi yantahi fihi umrul insan. Dia adalah waktu di mana berakhirnya umur manusia. Ya, makanya orang sering bilang, nah, kamu tuh sudah asar. Udah waktu asar. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan al-asr di sini. Asr itu asal katanya adalah memeras. As-sara yu'assiru, memeras. Makanya jus ya, jus itu dalam bahasa Arab disebut dengan asir. Allah Subhanahu wa taala menyebut waktu dengan asar. Ini menandakan bahwa apa? Waktu itu harus diperas. Ya. Waktu itu harus digunakan dengan baik. Kenapa? Karena bentar Pak ya. Ya. Jadi ini menandakan waktu itu harus diperas, harus digunakan dengan baik. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. In lam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau tidak memotong waktu itu, kau yang akan dipotong oleh waktu itu tersebut. Di dalam perkataan lainnya, Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, in lam tusyaghil nafsaka bil haqq syaghalakal batil. Kalau engkau tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, maka kebatilan akan menyibukkanmu. Jadi pilihan hidup kita ini dua. Kita disibukkan dengan kebenaran atau disibukkan dengan kebatilan. Dan kita akan wafat di atas kebiasaan yang sering kita lakukan. Para ulama mengatakan sayamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seorang itu akan wafat di atas kebiasaan yang sering dia lakukan saat dia hidup. Nah, di dalam surah ini Allah mengatakan bahwa semua manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang yang memiliki 4 sifat. Sini ada al-awsaf al-arba'ah, 4 sifat. Kalau orang memiliki sifat ini, maka dia tidak akan merugi. Yang pertama adalah al-iman. Dia beriman kepada Allah. Yang kedua, al-amal as-salih. Dia memiliki amal salih.
Yang ketiga, at-tawasi bil haqq. Dia saling menasihati dalam kebenaran. Yang keempat adalah al-i'tisam bis sabr. Dia berpegang teguh kepada kesabaran. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, wahiyya asasul fadilah. Ini adalah dasar-dasar keutamaan. Wa asasuddin, dasar-dasar agama. Karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengomentari tentang surah Al-Asr ini, laulam yunzilillah siwa hadhihi surah lakafatin nas. Seandainya Allah hanya menurunkan surah ini, niscaya surah ini cukup untuk menjadi petunjuk buat manusia. Jadi nggak perlu Allah turunkan surat Al-Baqarah, ya, dan surah-surah yang lainnya. Cukup surah An-Nas itu bisa menjadi petunjuk buat manusia. Baik. Sekarang kita masuk kepada surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya, di sini Allah bersumpah dengan az-zaman, ya, dengan waktu. Dengan ad-dahr, ya, dengan waktu. Karena di dalamnya banyak keajaiban-keajaiban. Di dalamnya banyak keanehan-keanehan terjadi. Banyak pelajaran-pelajaran. Makanya Allah bersumpah demi waktu. Dalam Al-Quran, Allah banyak sekali ya bersumpah. Allah bersumpah wal-lail, demi malam. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu, kecuali sesuatu itu sangat penting. Ya, Allah bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha. Ya. Demi waktu malam. Wan nahar, demi waktu siang. Ini menandakan bahwa waktu-waktu itu adalah penting. Jadi seluruh waktu itu penting. Siang penting, ya, malam penting, duha penting. Ya, malam berarti menandakan urgensi tahajud. Waktu duha berarti urgensi sholat duha. Ya, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu sangat penting. Allah bebas bersumpah dengan apapun. Tapi kita sebagai makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik. Nah, kemudian di sini dikatakan manusia rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Kenapa manusia itu merugi? Kenapa manusia itu berada dalam kerugian? Nah, di sini disebutkan li'annahu yufaddilul ajilah 'alal ajilah. Karena manusia mendahulukan dunia. Ya. Manusia berambisi mengejar dunia daripada mengejar akhirat. Padahal dunia itu dari kata-kata dana'ah, hina. Ya. Artinya siapa yang orientasinya dunia, maka dia sedang mengejar kehinaan. Ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Ya, kita nggak terlarang mencari dunia, tidak dilarang. Tapi jadikan ad-dunya itu mazra'atul akhir. Jadikan dunia itu ladang akhirat. Semua aktivitas kita punya korelasi dengan akhirat.
Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, cari akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi orang yang mendahulukan akhirat bukan berarti dia tidak mau bekerja lagi, dia tidak mau beraktivitas lagi, dia di masjid terus, enggak begitu juga. Dia melakukan aktivitas-aktivitas duniawi sebagaimana biasa, tetapi aktivitas itu punya korelasi terhadap akhirat. Karena semuanya itu ibadah. Bagi seorang muslim, ibadah bukan hanya sholat. Ibadah bukan hanya puasa. Ibadah bukan hanya haji, umroh. Tapi ibadah itu bagi, kata Ibnu Taimiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itulah nama dari segala macam aktivitas yang dicintai dan diridhoi Allah. Kita bekerja, mencari harta yang halal, menafkahi keluarga, itu ibadah. Ya. Para dokter melayani pasien, itu ibadah. Para tenaga kesehatan, ya, yang terlibat juga di BSMI, membantu orang-orang yang sedang mungkin menghadapi musibah, itu juga ibadah. Semuanya ibadah. Ya. Jadi orang-orang yang mendahulukan akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Dia berbaur, dia yakhtaritun, walakin yatamayyazun. Dia berbaur, tetapi dia punya jati diri. Dia punya identitas. Jadi orang tuh punya identitas bukan nggak boleh. Kita tuh harus punya identitas. Ya. Bahkan politik pun harus punya identitas juga. Identitasnya harus jelas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga manusia merugi. Kenapa di sini dikatakan wa taghlibu alaihi al-ahwa wasyahwat? Karena manusia sering dikalahkan dengan syahwatnya, dengan hawa nafsunya. Maka syahwat, kata para ulama, an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Intuhmilhu syabba'ala. Kalau kamu remehkan, dia menjadi-jadi. Bayi kalau nggak disapi kan, dia pasti akan terus-menerus menyusu. Begitu juga nafsu. Nafsu kalau tidak dikendalikan, ya, dia akan terus-menerus menyesatkan kita. Ya, ciri nafsu itu kan apa? Ciri nafsu itu antara kenikmatan dengan resiko itu tidak sebanding, katanya. Ya, antara kenikmatannya dengan resikonya tidak sebanding. Maka nafsu itu jangan dibebaskan. Wa ma ubarri'u nafsi. Kata Nabi Yusuf, berkata Nabi Yusuf yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu itu mendorong kita untuk melakukan keburukan. Ya. Maka nafsu itu ada nafsu ammarah bisu, nafsu yang menyuruh kepada keburukan, ada nafsu yang Allah rahmati. Nafsu yang Allah rahmati itulah yang memerintahkan kita, mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Nah, manusia akan merugi kalau nafsu mengalahkan dia. Dia nggak bisa mengontrol nafsunya. Ya. Tapi dia yang dikontrol oleh nafsunya. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Innal insan, al-insan. Apa itu al-insan? Al-insan dari kata-kata nasia. Nasia yansa. Artinya fitrah manusia itu memang lupa. Ya, makanya al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Makanya dia perlu diperingatkan. Fadzakir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Karena memberikan peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Makanya salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikr. Karena fungsinya untuk mengingatkan. Karena berapa kali seringkali Allah mengulang-ulang, dan pengulangan itu tidak ada yang sia-sia. Dalam surat Ar-Rahman, Allah mengulangi
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai 33 kali. Dan pengulangan itu tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Ya, karena manusia cenderung untuk tidak bersyukur, cenderung untuk kafur, ya, kufur kepada Rabbnya. Karena Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Ya. Kemudian tapi Allah ada juga yang mengatakan di sini ya, Allah bersumpah dengan al-asr. Ada juga mengatakan karena sholat asar itu juga salah satu sholat yang utama. Makanya dia disebut hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat dan sholat wusta. Walaupun di sini para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan sholat wusta? Ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat Jumat. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Nah, di sini bentar ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian. Ya, di sini Allah membuat pengecualian. Jadi tidak semua manusia itu merugi. Atau seakan-akan Allah mengatakan kalau kamu tidak mau merugi, ini yang harus kamu lakukan. Yang pertama, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yaitu siapa? Orang-orang yang jama'u bainal iman wa salihil a'mal. Orang-orang yang mengumpulkan iman dan amal soleh. Gak cuma beriman, tapi dia beramal soleh juga. Ya. Kenapa? Karena al-imanu uryan. Iman itu telanjang. Walibasuhut taqwa. Pakaiannya adalah takwa. Wazinatuhul haya. Perhiasannya rasa malu. Kalau orang belum melakukan amal soleh, berarti imannya masih telanjang. Maka perlu diberikan pakaian. Apa itu iman? Iman itu adalah dikatakan di dalam lisan, ya, diyakinkan di hati, diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Kalau cuma mengatakan dengan lisan saya beriman, tapi tidak melakukan amal soleh, imannya belum ada buktinya. Ya, maka iman itu harus dibuktikan. Ya, kata Hasan Al-Basri, laisal iman bitamanni. Iman itu bukan angan-angan. Walakinnal iman, tapi iman itu adalah ma waqara fil qalbi, apa yang terdetik di dalam hati. Wasaddaqahul amal. Kemudian dibenarkan dengan amal kita. Makanya kita tuh jangan hanya beramal soleh. Ya, beramal dengan beramal itu beda. Kalau beramal hanya berangan-angan melakukan amal soleh. Karena amal dalam bahasa Arab artinya angan-angan. Tapi kalau amal pakai ain itu artinya bekerja, beramal, berbuat. Iman itu bukan angan-angan. Harus diwujudkan, harus dibuktikan dengan keislaman kita. Hanya kata Nabi, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang pergi ke masjid, saksikan ada iman di hatinya. Apa tanda dia beriman? Oh, dia ke masjid. Ya, dia ke masjid. Bukan dia enggak masjid. Jadi nggak bisa. Jadi iman itu harus ada tandanya, alamatnya. Harus ada. Jadi ada yang bagian dalam, ada yang bagian luar. Sehingga kalau dulu para sahabat yang nggak ke masjid, mereka sudah mulai curiga. Jangan-jangan ini orang munafik. Ya. Ngaku beriman tapi nggak ke masjid.
Maka salah satu cara membersihkan kemunafikan adalah melakukan sholat yang paling berat, yaitu sholat subuh di masjid dan sholat isya. Jadi iman itu tempatnya, amal soleh isinya. Orang beriman nggak beramal soleh juga nggak sempurna. Tapi orang beramal soleh nggak beriman nggak diterima juga. Walladzina kafaru Allah a'maluhum kasarat. Orang kafir itu amalannya seperti fata morgana. Ya, fata morgana seperti di padang pasir ya. Kita melihat ada air, ternyata ketika kita dekati nggak ada airnya. Makanya orang-orang kafir ya yang melakukan kebaikan gitu ya. Di mana dia? Apakah dia di surga atau di neraka? Nah, Buya Hamka mengatakan mereka tetap di neraka, tapi mereka mendapatkan keringanan. Misalnya orang-orang kafir misalnya yang menemukan listrik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kata Buya Hamka mereka mendapatkan keringanan. Sebagaimana Abu Lahab yang pernah merasa bahagia dengan lahirnya Rasulullah, kemudian dia membebaskan budak. Makanya kalau kita punya sahabat ya, dia sangat baik, gitu ya. Tapi dia belum beriman. Nah, suruh ya, coba disuruh masuk Islam supaya sempurna Islam, sempurna amal saleh. Karena kan ketika seorang masuk Islam, amal-amal saleh dosanya kan diampuni. Tapi amal saleh yang dia lakukan itu dihitung. Amal saleh yang dia lakukan sebelum dia Islam dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat ya. Di sini dikatakan fa haula'i humul faizun. Mereka itulah orang yang beruntung. Karena mereka telah menjual sesuatu yang hina dengan sesuatu yang berharga. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau tidak ingin merugi, saling menasihati dalam kebenaran, kata Allah. Wa tawasau bil haq. Ya. Saling menasihati, saling memberikan masukan, saling menguatkan. Ya. Ada saatnya suami memberikan nasihat kepada istri, tapi ada saatnya juga istri memberikan nasihat kepada suami. Saling menasihati antar teman, ya, saling menasihati. Ya. Minta nasihat. Nah, ada budaya. Kalau di zaman Rasulullah ada budaya minta nasihat. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah." Ya Rasulullah, nasihati saya. Nabi mengatakan, "La taghdab." Jangan marah. Kadang Nabi itu memberikan nasihat dengan nasihat yang panjang, tapi kadang juga dengan nasihat yang pendek. Kita melihat orangnya. Khatibin nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan akalnya. Nah, wa tawasau bil haq. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Ya. Aja kan kalau sains itu kan berubah. Tapi kalau agama itu kebenaran, maka dia tidak pernah berubah. Al-Quran tidak berubah. Allah tidak berubah. Surga, neraka tidak berubah. Itulah al-haq. Al-haq yang sejati adalah yang tidak pernah berubah. Nah, hidup ini tadi ya tidak lepas dari saling nasihat-menasihat, saling memberikan masukan. Bagaimana adab? Nah, yang harus kita perhatikan adalah
adab dalam memberikan nasihat. Kadang orang hanya yang diperhatikan hanya nasihatnya, tapi adabnya tidak. Makanya ada satu ungkapan, at-tariqatu ahammu minal madah. Metodologi itu lebih penting daripada materi yang akan kita sampaikan. Nasihatnya bagus, tapi cara nyampeinnya nggak bagus. Kasar, keras, nggak masuk itu nasihat. Istilahnya apa? Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu masih mending, ada yang nggak sempat masuk. Nah, agar nasihat itu masuk, yang pertama, menasihatilah karena Allah. Kita memberikan nasihat karena Allah. Yang kedua, kita berupaya untuk melakukan apa yang kita nasihati. Kenapa? Karena ada satu ungkapan apa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih kuat daripada bahasa lisan. Kalau cuma ngomong doang orang males. Maka dengan ada bukti itu akan menjadi kuat. Kemudian yang selanjutnya, aturlah waktu dalam memberikan nasihat. Kalau setiap hari seperti di kajian di sini kan, setiap hari Rabu misalnya kan. Kalau setiap hari kan bosan juga. Maka harus ada diatur harinya, diatur waktunya. Yang keempat juga ketika memberikan nasihat tadi ya jangan terlalu banyak. Singkat, padat. Ya, hanya kan hari Jumat itu kan khutbah juga jangan terlalu lama. Ya. Kalau bisa sebelum jamaah tidur sudah selesai. Ya. Kadang-kadang jamaahnya protes juga. Ustadz, saya belum tidur kok sudah selesai. Nah, maka kata para ulama, perkataan itu seperti obat. Kalau sedikit bermanfaat, tapi kalau kebanyakan dia bisa membunuh. Ya. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sabar. Nasihat menasihati dalam kesabaran. Sabar ya. Sekarang gitu ya. Kalau kita lagi ada masalah, ada musibah, teman kita bilang, sabar ya. Kadang orang kalau disuruh sabar, apa dia bilang? Kamu nggak ngerasain sih. Kamu tuh nggak ngerasain gimana sakitnya. Kan? Sakit ya. Kan orang yang memberikan nasihat itu tidak harus merasakan. Kalau semua orang merasakan, siapa nanti yang ngasih nasihat? Hanya kata para ulama, as-sabru hilatun liman la hilatalah. Sabar itu solusi bagi yang nggak punya solusi. Kadang solusinya cuma sabar. Ya. Kadang solusinya cuma sabar. Mau gimana lagi? Memang sabar itu pahit. As-sabru kasidr. Sabar itu seperti pohon yang pahit. Ya. Tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Kenapa kita harus menasihati dalam kesabaran? Karena terkadang orang kalau sedang kena musibah, ayat-ayat itu hilang dari diri. Ayat hadis hilang dari diri. Akhirnya dia nggak bisa sabar. Maka perlu ada yang mengatakan, perlu ada yang menepuk pundaknya. Wahai saudaraku, sabar. Sebagaimana Nabi berkata kepada keluarga Yasir yang mendapatkan siksaan, sabron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Ya. Sabar wahai keluarga Yasir. Allah telah menjanjikan surga buat. Jadi perlu orang dikuatkan. Dia tahu dia harus sabar, tapi perlu. Makanya Allah berfirman, isbiru wasabiru. Sabar dan perkuat sabarmu. Ya. Sabar dan perkuat sabarmu. Ini menandakan sabar itu
berat. Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Minhajul Qasidin menjelaskan tentang adab sabar. Gimana adab sabar? Yang pertama, sebentar. Sabar itu terbagi menjadi 3 ya di sini ya. Yang pertama, sabar atas musibah. Yang kedua, sabar melakukan ketaatan. Sabar. Sholat, sabar. Puasa, sabar. Zakat, sabar. Haji, umroh, sabar. Sabar meninggalkan yang dilarang Allah. Sabar. Nah, adab sabar yang pertama ya. Mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan ganjaran atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Ya. Tidaklah Allah memberikan musibah kepada seseorang kecuali diganti dengan yang lebih baik. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi berkata, jika Allah mengambil darimu satu nikmat yang engkau tidak pernah menduga bahwa engkau akan bisa memilikinya, maka Allah akan memberikanmu sebuah nikmat yang kau tidak pernah merasa kau akan bisa memiliki. Misalnya seseorang kehilangan mobil, dia nggak nyangka hilang tuh mobil. Allah ganti mungkin dengan sesuatu, atau misalnya dia dikasih, dia udah lama nggak punya keturunan, Allah kasih. Yang dia nggak sangka dia bisa punya anak. Ya, maka Allah pasti akan mengganti. Setiap Allah mengambil dari seseorang, pasti Allah akan ganti kalau orang itu sabar. Dan gantinya mungkin dalam bentuk yang kita nggak tahu. Yang kita tidak sadar terkadang. Seperti Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal, dia baca doa ini. Innalillah tadi ya. Diganti dengan suami yang baik, yang terbaik. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sabar yang kedua, sabar itu indas sodmatil ula. Pada benturan pertama kali. Suatu hari Rasulullah berjalan, dia mendapatkan seorang wanita yang menangis di kuburan suaminya. Dan Rasulullah mengatakan, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabar. Ya. Saya melihat banyak para istri itu yang kalau suaminya meninggal banyak yang galau berkepanjangan. Ya, kadang saya suka lihat di medsos ya. Sebagai seorang muslim kita harus segera move on. Ya walaupun kita bersedih. Walaupun kita bersedih. Bahkan Buya Hamka saja pernah sholat taubat ketika dia terus bersedih atas wafat istrinya. Dia terus bersedih sampai dia sholat taubat. Nah, Nabi mengatakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Wanita itu mengatakan ilaika anni, pergi engkau dariku. Kau tidak merasakan musibah sebagaimana aku. Lalu perempuan itu nggak tahu bahwa yang berkata itu Rasulullah. Kemudian dia menghadap Rasulullah. Rasulullah mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu
pada benturan pertama kali. Ya, sabar itu pada benturan pertama kali. Jadi musibahnya hari ini ya sabarnya hari ini. Masalahnya hari ini ya sabarnya hari ini. Jangan saya mau sabarnya minggu depan aja. Itu namanya sabar yang terlambat. Jadi sabar itu langsung. Kemudian yang selanjutnya, sabar itu kitmanul musibah. Menyembunyikan musibah. Jangan suka pamer musibah. Zaman sekarang orang suka pamer musibah. Ya. Ada jempolnya sakit saja difoto, diupload di status WA. Mohon doanya supaya cepat sembuh. Suka pamer musibah. Saudaranya sakit, orang tuanya sakit difoto, diupload di medsos. Mohon doanya. Sembunyikan musibah. Ciri orang sabar, dia suka menyembunyikan musibah. Diadukan kepada Allah, bukan berarti dia nggak boleh cerita. Dia boleh cerita ke orang-orang yang mungkin bisa memberikan solusi. Karena Rasulullah juga pernah juga bercerita tentang sakitnya, seperti dia merasakan kepalaku sangat sakit. Ya. Dalam Riyadhus Shalihin diceritakan begitu. Kitmanul musibah. Yang terakhir adalah sukunul jawarih wal lisan. Mendiamkan anggota tubuh dan lisan. Jadi kalau sabar itu kita diam. Sabar itu diam. Kalau orang sabar tapi ngomong terus, itu namanya nggak sabar. Sama juga seperti orang yang ikhlas tapi dia ngomong terus, berarti dia nggak ikhlas. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inilah 4 sifat yang kalau kita memilikinya, ya, kita tidak akan merugi. Ya, kenapa? Karena makanya di sini Allah masukkan dalam surat Al-Asr. Karena al-waktu huwa ra'sul mal. Waktu itu modal kita. Ya. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, pada hari ini kita untung. Kalau kita melakukan keburukan, kita rugi. Waktu adalah modal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang boleh diskusikan terkait dengan materi yang disampaikan ataupun yang lainnya. Berkaitan dengan nasihat tadi Ustaz, saya belajar sedikit. Jangan terlalu banyak, ini maksudnya bisa Gimana Pak Erzan? Ya, jangan menasehati terlalu banyak. Yeah. Ini mungkin ada hal-hal yang perlu diperdalam atau dipertegas. Baik, jadi tadi ya kata para ulama, nasihat itu seperti obat. Jadi ketika kita memberikan nasihat, sama saja kita sedang memberikan obat kepada seseorang. Maka harus dilihat apa penyakitnya dan bagaimana cara mengobatinya tadi. Tadi kalau terlalu banyak, kadang nasihat itu juga lewat ya. Orang nggak ada yang ingat. Makanya kan kadang-kadang tausiah itu yang sering dilihat orang yang pendek-pendek. Kalau yang panjang lebar, kadang-kadang orang nggak ingat apa isi tausiahnya. Makanya kan orang suka melihat tuh sekarang yang instan-instan, Instagram, video-video singkat itu biasanya lebih melekat. Maka tadi ya tentunya dikembalikan lagi
kepada keadaan orang yang akan kita berikan nasihat. Sejauh mana dia, apakah dia membutuhkan nasihat yang pendek atau yang panjang. Itu kita sesuaikan. Karena kata Nabi tadi ya, khatibin nas ala qadri ulin. Berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkat akal. Jadi dikembalikan juga kepada kebutuhannya Pak Elpizon ya. Ya, baik, silakan yang lain Bapak Ibu, barangkali ada hal yang disampaikan. Sepertinya udah paham. Yes. Silakan bisa menggunakan chat juga kalau memang. Assalamualaikum. Silakan. Maaf Pak Ustadz, ini mau menanyakan untuk keterangan ini memberi nasihat yang ketiga, masalah waktu memberi nasihat yang tepat itu seperti apa Pak Ustadz, penjelasannya yang lebih mudah dipahami itu Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Dr. Yusuf ya. Jadi untuk waktunya kalau nggak salah para sahabat itu kan pernah minta sama Nabi diberikan nasihat tiap hari ya. Itu Nabi sampai mengatur waktunya. Nah, jadi ya kan waktunya mungkin ya tadi bisa dikembalikan kepada keadaan orang itu. Makanya kan ada satu ungkapan likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada perkataan yang cocok buat dia. Kira-kira kalau dia lagi di tempat ini, saya cocok nggak kasih nasihat seperti ini? Atau waktunya kayaknya kurang cocok nih kalau sekarang waktunya. Jadi kita harus lihat waktunya juga. Walikulli maqam maqal. Dan setiap tempat ada perkataan yang cocok buat. Makanya tadi kan dalam memberikan nasihat itu juga dianjurkan tidak di depan umum ya. Karena memberikan nasihat di depan umum sama dengan menjatuhkan seseorang. Kalau kita memberikan nasihat kepada seseorang ya di japri atau kita langsung ya secara empat mata itu lebih menjaga kehormatan dirinya. Jadi waktu di sini artinya ya kondisional dengan tadi misalnya kita kayak ngadain pengajian nih BSNI ya mungkin sudah disepakati waktunya yang bisa sebagian besar yang bisa itu Rabu malam misalnya. Kalau hari lain mungkin sebagian banyak yang nggak bisa. Tadi perhatikan waktunya agar tadi banyak yang bisa atau juga tadi agar tidak terlalu bosan, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu perlu supaya nasihat itu bisa efektif, bisa nyampai. Tadi torik metodologi lebih penting daripada nasihat itu sendiri. Cara menyampaikannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dengan nasihat yang baik. Kalaupun berdebat, kata Allah, debatlah dengan cara yang lebih baik. Gitu kurang lebih. Yusuf. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Jazakallah. Silakan yang Bapak Ibu yang lain yang menyampaikan.
Kalau untuk Ustadz, anak-anak muda nih gimana? Anak remaja nih. Gimana ya, Dok? Untuk Maksudnya anak-anak gimana? remaja, Kenapa anak remaja nih? kalau kita Nasihatin. tipsnya supaya kan udah beda nih zaman. Iya. Tadi ya, maka kita perlu mungkin mempelajari tentang gimana psikologi anak-anak ya, remaja. Kadang anak-anak itu nasihatnya kalau panjang-panjang dia males. Udah panjang sering lagi. Itu biasanya malah bisa mental itu kalau kata saya. Ya. Kalau buat anak-anak remaja itu biasanya khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaiknya perkataan itu yang sedikit tapi mantap gitu. Maksudnya punya arti. Jadi kalau sama remaja biasanya gitu, nggak usah bertele-tele. Kalau panjang lebar biasanya mereka malah akan menjauh ya. Walaupun memang tadi bisa mungkin agak panjang dalam kondisi-kondisi yang santai. Sebagaimana Nabi ketika membonceng Ibnu Abbas ya. Jadi sambil dibonceng itu Nabi memberikan nasihat. Nah, jadi bisa kalau agak panjang tuh biasanya sambil jalan, sambil makan. Ya, kalau jika dia misalnya melakukan kesalahan langsung kita hajar gitu dengan nasihat yang panjang itu biasanya dia malah menjauh ya. Jadi ketika Nabi itu naik onta sama Ibnu Abbas panjang Nabi mengatakan, ya gulam gitu kan, wahai anak ihfazillah ya, jaga Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajid tujak. Ada dalam hadis itu kan ya. Jadi saya kira gitu ya. Boleh panjang tapi dalam kondisi-kondisi yang rileks. Tapi tapi ada kalanya tadi pendek. Kayak Nabi cuma ngasih nasihat, la taghdab, jangan marah. Ya, jangan marah. Saya kira gitu, Dok. Ya, sama pakai digital biasanya sekarang. Betul. Teknologi ya. Kadang pakai WA aja. Dah. Singkat jatuh. Ya, analogi tadi ya, Ustaz. Analogi obat tadi ya. Betul. Jadi disesuaikan. Disesuaikan waktunya, dosisnya, Ya. teknis, situasi dan teknis. Iya. Menyampaikannya dan waktunya dan seterusnya. Termasuk redaksi-redaksinya yang dipilih, Pak Ustaz. Betul. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 8:50, jam 20:56. Silakan kalau masih ada, waktu kita sampai jam 21. Jika tidak, mungkin Ustaz Basuki ada info yang perlu disampaikan untuk jamaah semua. Cukup, Ustaz. Situasi Jakarta. Hujan deras ini. Di Bengkulu gimana? Kering? Hujan juga saat ini. Ini alhamdulillah, tapi sekarang sudah enggak lagi. Merata sampai Depok, Ustaz ya? Iya. Apa deras? Silakan kepada Ustaz Faisal Kunhi untuk closing, apa namanya itu? Closing. Doa saja ya, kita doa aja ya. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal-amal kita di tahun ini Allah terima, dosa-dosa diampuni, dan semoga cita-cita kita di tahun yang akan datang bisa terlaksana. Al-hadiniyah wal-niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Amin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana rizqan halalan katsiran mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz dan para jemaah sekalian, Ustadz Suki dan tim. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dok, sehat ya? Masih di Bali, Pak Amin? Masih, Dok.